Komponen perangkat input. 1. Keyboard. Pengertian keyboard dilihat dari bentuk fisiknya. Keyboard adalah sebuah perangkat berbentuk menyerupai papan dengan tonjolan huruf-huruf yang digunakan untuk mengetikkan data ke dalam komputer. 2. Keyboard QWERTY. Keyboard QWERTY merupakan keyboard yang paling umum digunakan saat ini. Keyboard ini memiliki tatanan tombol huruf yang tidak sesuai dengan urutan alfabet A sampai Z. 3. Mouse kabel. Mouse kabel terhubung langsung ke desktop atau laptop. Biasanya mouse akan disambungkan melalui port USB. Mouse kabel memberikan respon waktu yang cepat dari perintah command dan aksi action karena data ditransmisikan langsung melalui kabel. 4. Mouse serial. Dalam hal ini, Bluetooth merupakan alternatif dalam hubungan mouse atau keyboard portabel ke komputer atau laptop. Kehadiran mouse dan keyboard yang mendukung teknologi Bluetooth sudah semakin banyak. 5. Touchpad. Touchpad merupakan sebuah perangkat keras yang dapat menginput yang biasanya digunakan pada komputer maupun PC. Secara umum, touchpad memiliki ukuran yang beragam dan tidak lebih luas dari 20 cm persegi. Touchpad memiliki beberapa tombol, masing-masing tombol memiliki beberapa fungsinya. Namun, secara keseluruhan, fungsi tersebut tidak jauh berbeda dengan tombol yang ada pada mouse. 6. Scanner. Scanner adalah perangkat elektronik yang berguna untuk membaca dan mengubah dokumen fisik menjadi digital menggunakan bantuan software tertentu. Sebagian besar scanner memiliki bentuk datar atau berjenis flatbed. Komponen perangkat output. 1. Monitor. Monitor adalah perangkat output yang memiliki tugas utama untuk menampilkan data atau informasi yang telah diproses pada komputer. 2. Printer. Printer adalah perangkat keras yang dapat mencetak objek digital menjadi bentuk fisik. Objek digital ini bisa berupa tulisan atau grafis. Printer bisa menghasilkan cetakan hitam putih maupun berwarna jika sudah diisi dengan tinta cartridge yang sesuai. Agar bisa beroperasi, printer harus disambungkan dengan komputer dan sumber listrik. 3. Proyektor. Proyektor adalah perangkat yang digunakan untuk memproyeksikan teks, gambar, atau video ke layar atau dinding dan membuatnya terlihat menjadi lebih besar. Atau dengan kata lain, proyektor adalah sebuah alat yang dapat membantu penampilan teks, gambar, video dari laptop atau komputer ke sebuah layar putih atau dapat juga ditampilkan pada dinding. 4. Speaker. Speaker merupakan suatu perangkat keras yang mampu mengirim sinyal elektrik ke sebuah frekuensi audio dengan menggunakan sebuah penggetar komponen yang bentuknya seperti sebuah membran. Komponen tersebut menggetarkan udara dan membuat Anda bisa mendengar suara dari speaker. Komponen perangkat proses. 1. Central Processing Unit (CPU). CPU adalah otak dari sebuah komputer yang berisi semua sirkuit yang dibutuhkan untuk memproses input, menyimpan data, dan hasil keluaran. 2. Random Access Memory atau biasa disebut RAM. RAM adalah perangkat keras di dalam komputer yang menyimpan data dan instruksi program secara sementara. RAM merupakan memori yang selalu membutuhkan daya untuk menjaga data tetap dapat diakses. Jika komputer dimatikan, maka RAM tidak dapat diakses dan data yang ada di dalam RAM akan hilang. 3. Video Graphics Array atau biasa disebut VGA. VGA adalah hardware yang berperan dalam proses infografis pada komputer, laptop, dan juga proyektor yang ditampilkan ke layar. VGA ini sudah mulai diperkenalkan sejak tahun 1987 melalui lini komputer IBM PS/2. Lalu standar tampilan VGA ini diikuti oleh produsen kartu grafis komputer. 4. Motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang terdapat di dalam sebuah komputer. Motherboard adalah komponen yang memiliki tugas utama untuk mendistribusikan listrik dan memfasilitasi komunikasi antar perangkat komputer ataupun perangkat periferal. Komponen perangkat media penyimpanan. A. Hard drive atau sering disebut hard disk adalah perangkat komputer yang berperan sebagai media penyimpanan sekunder. Dilansir dari buku Organisasi Komputer 2023 oleh Chairul Rizal dan teman-teman, peranan hard disk ini sangat penting mengingat kebutuhan software dan data memerlukan penyimpanan yang sangat besar yang tidak dapat ditampung oleh media penyimpanan utama berupa read-only memory maupun random access memory. Hard drive memiliki jenis sebagai berikut. 1. Parallel Advanced Technology Attachment atau disebut PATA. PATA menggunakan kabel 40 atau 80 kW dan konektor 40 pin di mana 40 kabel kawat yang digunakan dalam hard disk lebih tua dan cenderung lebih lambat. 2. Serial Advanced Technology Attachment atau disebut SATA. SATA menggunakan konektor sangat berbeda jika dengan PATA. PATA juga menggunakan adapter daya yang berada dari PATA. Perbedaan utama antara hard disk jenis data ini lebih kecil dan tipis dibandingkan dengan PATA sehingga lebih fleksibel bentuknya.
3. Solid State Drives. Saat ini jenis harddisk terbaru yang sangat populer adalah jenis SSD. Perbedaan SSD dengan jenis sebelumnya adalah hard drive. Yang satu ini tidak terdiri dari komponen yang bergerak menggunakan semikonduktor sebagai fungsi dalam penyimpanan data. SSD memiliki karakteristik di mana tidak ada komponen yang bergerak sehingga SSD mampu bekerja jauh lebih cepat dan kemungkinan terjadi kerusakan menjadi lebih kecil. Namun perlu diketahui bahwa SSD cenderung harganya lebih mahal jika dibandingkan jenis service lainnya. B. Optical Drive. Optical drive atau perangkat cakram optimis adalah sebuah penggerak cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik untuk membaca dan CD atau tulisan data ke dalam CD. Beberapa perangkat ini hanya dapat membaca data dari cakram-cakram tersebut, tetapi perangkat pada masa sekarang lebih mampu membaca dan menulis data ke dalam cakram optis. C. USB Flash Memory. USB memori alat penyimpanan data memori yang memiliki alat menggulung USB yang terisi ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulis dengan mudah. Saat ini kapasitas yang tersedia untuk USB flash drive mulai dari 8GB sampai 2TB. Besarnya kapasitas media tergantung dari teknologi memori kilat yang digunakan.